Saudara meneruskan dari apa yang tadi di-sharingkan oleh Pak Roy. Saudara, kita bisa ada dan tetap ada karena sebuah perjanjian. Karena jaminan, karena doa. Karena saudara, apa yang mungkin pernah kita letakkan dan itu terus Tuhan ingat. Dan hari ini saya mau satu lagi tambahkan. Mari terus saudara, bersihkan dirimu. Saudara, karena banyak orang tidak sadar bahwa secara rohani kita juga perlu mandi kayak secara jasmani. Saudara, banyak orang sadar dan pastilah dari kecil kita didik. Miel aja saudara ya. Dari kecil mandi 2 kali. Itu udah pasti saudara. Pagi dan sore, pagi dan sore. Saudara, tetapi banyak anak Tuhan tidak sadar bahwa secara rohani dia juga perlu mandi. Bahkan mungkin saudara kita butuh mandi sehari 3 kali seharusnya. Tetapi setidaknya saudara itu perlu bersih-bersih setiap hari 1 kali minimal saudara. Nah, banyaknya orang Kristen dia lupa mandi secara rohani. Saudara, saya cuma mau ingatkan pagi hari ini ya. Saudara, ada roh-roh yang memang adanya di gerbang timur. Dan banyak orang tidak sadar kita ini orang yang tinggal di gerbang timur. Saudara, saya sudah sering kali katakan Indonesia disebut ujung dunia. Indonesia disebut gerbang timur. Indonesia saudara disebut pulau yang ada di dalam saudara rencana Tuhan. Bahkan sebelum kita mengerti, sebelum ada nama Indonesia, sudah ditulis di Alkitab. Saudara, ada kepulauan ujung bumi yang penduduknya saudara Kedar dan Nebayot. Saudara, yang penduduknya adalah orang-orang yang suka menyanyi dan menyembah. Dan itu semua sudah ditulis. Itulah destiny kita. Tetapi karena iblis juga tahu bahwa ujung timur itu sangat berarti. Indonesia itu sangat berarti. Saudara, dia juga menaruh, menghembusi kita dengan semua yang bukan dari Tuhan. Dan ada ayatnya, karena itu saudara harus waspada. Ada ayatnya, karena itu saudara harus waspada dan tahu siapa musuh saudara. Saudara, besok atau nanti season yang kedua, kita akan belajar lebih lagi. Saudara, dan kita akan belajar bagaimana supaya kita tidak mengalami itu. Tapi pagi hari ini kita cuma mau belajar saudara untuk mengebaskan, untuk mencuci diri kita. Karena roh ini selalu bertiup. Untuk saudara bangun tembok. Untuk saudara benar-benar berkata, gak usah dekat-dekat sama saya. Supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, kita mau baca ya. Saudara, yang pertama saudara. Mari tolong dipasang. Saudara, judulnya roh-roh musuh di gerbang timur. Nah, rohnya saya coret dalam nama Yesus. Tidak ada dalam hidup kita. Amin. Ya, mari kita baca Sakaria 2 ayat 5. Dan aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Jadi yang pertama untuk saudara lepas dari roh-roh ini, saudara tiap hari bilang, Tuhan aku minta tembok berapi. Saudara, dan kemudian yang kedua, saudara berkata, Tuhan buat aku masuk mengerti dalam kemuliaan-Mu. Saudara, karena siapa tembok berapinya? Siapa saudara? Tuhan sendiri, betul? Jadi kalau saudara mau punya tembok berapi, saudara harus dekat sama Tuhan. Tiap hari saudara harus buat set hatimu, pikiranmu, caramu bicara cocok sama Tuhan. Saya ini nggak tahan ya sama orang yang beda sama saya. Misal ya. Saudara, saya pergi ke satu tempat, teman saya, padahal teman saya. Tapi dia ngomongnya terus saudara. Ya, soal dunia. Dia ngomongnya yuk beli emas, yuk beli diamond gitu ya. Atau ngomongin Louis Vuitton,
ngomongin Hermes, saya nggak tahan. Saudara, kalau saya coba ngomong firman, dia balik lagi ke Louis Vuitton. Misalnya Louis Vuitton itu merek tas, bukan merek makanan. Saudara, kalau saya ngomong misalnya saudara tentang lawatan, saudara dan dia ngomong lagi, ya, kita jalan-jalan yuk ke Singapura misalnya. Saudara, maka setelah 2-3 kali mencoba, saya akan mundur. Kalau dia bilang, makan yuk, saya akan beralasan. Saya akan bilang, maaf saya sibuk. Kenapa? Kita enggak nyambung. Kita enggak nyambung, saudara. Ngomongnya beda. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan. Saudara, ada banyak yang setiap kali Tuhan datang, Tuhan bicara hatinya tentang jiwa-jiwa. Kita bilang begini, Tuhan berkati saya minta duit. Nah, enggak nyambung. Saudara, pada waktu Tuhan bilang, nah ini waktunya lari gaspol. Saudara minta jodoh. Tuhan kasih jodoh, Tuhan kasih jodoh. Nah, enggak nyambung. Akhirnya Tuhan pelan-pelan mundur. Apalagi kalau Tuhan bicara tentang saudara kemuliaan. Dan saudara yang saudara pikir maaf kata, marah, dendam, sakit hati. Kemudian film porno. Gak nyambung. Akibatnya Tuhan tidak bisa dekat saudara. Sedangkan ayatnya hanya dengan dekat dia ada tembok berapi. Hanya anak dekat dia ada kemuliaan. Karena kemuliaan itu saudara dan Tuhan sendiri akan jadi tembok berapi buat hidup kita. Nah, sekarang kalau kita tidak punya Tuhan yang dekat kita, kita tidak punya Roh Kudus yang dekat kita, ini efeknya. Mari kita lihat efeknya. Ulangan 28 ayat 49. Saudara, maka roh itu, ya. Jadi ini ayatnya saudara jangan bilang ini Tuhan yang ngasih. Enggak. Jadi begini. Kalau saudara tidak dekat Tuhan, pilihannya dekat itu. Si jelek, betul? Jadi kelihatannya seperti Tuhan membiarkan, mendatangkan, bukan. Tapi karena efek, karena kejadian. Begitu saudara tidak dekat Tuhan, berarti saudara dekat si jelek. Udah gitu aja. Nah, akibatnya apa? Dikatakan begini. Akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa atau roh atau serangan dari ujung bumi. Dan disinilah tempatnya. Seperti Raja Wali menyambar. Saudara yang pertama. Saudara itu akan tiba-tiba hilang. Saudara kalau lihat Raja Wali. Saudara ya tiba-tiba saudara. Saudara tidak lihat kapan dia bergerak tiba-tiba. Karena itu saudara harus tahu iblis bergerak seperti itu. Tiba-tiba terjadi kecelakaan. Tiba-tiba bangkrut. Tiba-tiba saudara bangun pagi sudah tidak tahu kenapa. Tiba-tiba depresi. Tiba-tiba sakit. Tiba-tiba saudara. Ya, saudara rasanya nggak suka dengan semuanya. Hati-hati. Ada yang bisa pelan-pelan. Ada orang kan kena COVID, katanya saudara ya ada gejalanya. Mulai tidak mencium, badan gak enak. Tapi ada yang namanya orang tanpa gejala, OTG. Tiba-tiba drop. Saudara ya, saudara, why? Karena saudara di gerbang timur. Gerbang timur itu saudara ada satu roh. Rohnya bisa menyambar cepat. Dan tiba-tiba kau kehilangan Tuhan. Saya berdoa supaya kita mulai waspada. Saya hari-hari ini saudara menjadi lebih alert dengan roh ini. Saudara ada seorang anak cinta Tuhan. Saudara pelayanan. Saudara dan dia mulai kerja. Dia kerja saudara di sebuah tempat. Dan tiba-tiba seorang dari agama lain mendekati dia dan dia jatuh cinta. Dan tiba-tiba menghilang.
pindah agama. Sekali lagi, iblis dengan mudah menyambar. Saudara, yang lebih lagi, ini lebih konyol lagi saudara. Dan menurut saya lebih ngeri lagi. Saudara, hari itu ada seorang dari kita saudara. Dia pelayanan, dia anak Tuhan. Ditelepon sama teman lamanya. Dan teman lamanya bilang gini, makan yuk, saya jemput. Dia bilang, makan di mana? Pokoknya gua bayarin, makan di hotel. Ya. Saudara, dan dia bilang, saya berangkat sendiri, tidak usah. Kita udah lama nih gak ketemu. Jadi saya jemput. Saudara, maka dijemputlah dia. Begitu dia masuk mobil, Roh Kudus bilang begini, urapi dirimu, berjaga. Tapi begitu masuk mobil, temennya mulai ngomong, hai, lupa mengurapi, lupa berjaga. Terus di tengah ngobrol, dia lihat seluruh dashboard mobil itu penuh dewa. Dewa Jepang. Ada dewa perang kecil-kecil saudara ya. Ada dewa ini, dewa itu, semuanya seluruhnya. Dia bilang begini, ini kamu koleksi apa? Oh dia bilang, oh ini dewa saya semua. Saya sekarang mengikuti ya. Oh dewa-dewa itu punyanya Jepang. Keren katanya. Jadi saya beli semuanya kecil-kecilnya, saya pasang semuanya. Saudara, dia dek lagi ingat. Tuhan bilang urapi. Tapi dia sungkan. Sungkan karena aduh masa ya di tengah mobil tiba-tiba ngambil minyak, semprot-semprot. Nanti dibilang apa? Sungkan. Loh temennya nggak sungkan loh, jejer semua dewanya. Dia bisa sungkan hanya untuk mengurapi. Saudara, dan mereka cerita terus. Sampailah di tempat dia mau turun. Dia mau turun dari mobil. Saudara bayangin ya, mobil itu kan bedanya nggak banyak. Paling tinggi aja Pajero cuma 40 cm. Saudara, dia bilang itu ada yang dorong dia. Jatuh saudara. Dan langsung nggak bisa berdiri. Kakinya 2 patah di 7 titik. Saudara, yang 13, 14. Saudara bisa bayangin. Sambar. Disambar. Banyak anak Tuhan tidak sadar bahwa mereka setiap hari, saudara, diembusi dan berhadapan dengan kuasa kegelapan. Dan saudara ini ada di ujung bumi, di mana rohnya menyambar dengan cepat. Pagi hari ini saya mau ingatkan saudara. Mari dekatkan dirimu. Biar tembok berapi itu. Dan mari minta. Karena kalau tidak, sangat cepat saudara roh itu menyambar. Saudara, yang kedua dikatakan gini, bahasanya engkau tidak mengerti. Saudara, ada di dalam bahasa Ibrani itu saudara tidak ada me, tidak ada saudara ya. Jadi kalau Indonesia kan di me, itu jelas. Kalau mereka itu kata demi kata saudara. Jadi kadang-kadang terjemahannya susah. Nah tetapi saya mau coba terangkan buat saudara. Salah satu ciri roh ini membuat saudara tidak bisa mengerti. Ya. Kalau saudara tidak kebas-kebas, bersih-bersih. Nanti tiba-tiba saudara, saya ngomong apa, saudara enggak ngerti. Saya mau nanya, saudara pernah enggak kebaktian begitu khotbah ngantuk dan pulang hilang gak ingat apapun? Pernah? Kalau jujur boleh angkat tangan? Nah banyak kan? Kenapa? Ini adalah roh yang ada di ujung bumi. Dia akan membuat kau tidak mengerti. Saudara, saya punya teman. Dia memang punya perjanjian dengan kelenteng, saudara ya. Dengan roh ini. Setiap kali saya khotbah loh. Saudara, begitu saya khotbah dia akan langsung hilang, langsung tidur. Saya amin, dia bangun. Saudara, dan saya perhatikan karena dari depan kan kelihatan. Dari depan kelihatan saudara. Saudara, akhirnya 2-3 kali saya perhatikan. Saya bilang, kamu belum pelepasan ya? Belum.
Dia bilang gak tahu Bu, setiap kali ibu khotbah saya pasti tidur. Kalau pujian enggak Bu, kalau yang khotbah yang lain enggak. Tapi kalau khotbah sama ibu khotbah saya langsung tidur. Enggak hitungan menit loh saudara, detik. Saudara langsung, saudara langsung. Saya bilang ayo pelepasan. Saudara, dan begitu pelepasan, saudara, itu sampai guling-guling, sampai muntah-muntah. Saudara, dan sejak itu free. Saudara free, habis pelepasan free. Saudara, dan dia bilang, Bu sekarang saya malah hobi khotbahnya ibu. Kalau saya dengerin khotbahnya ibu, wah mantap katanya ya. Dulu Bu, aduh, di kaset juga sama, di HP sama. Dengar khotbah ibu langsung tidur. Sekali lagi ini roh. Ini roh. Saudara, ada banyak orang yang miskom dengan pemimpin. Saudara, dengan yang namanya orang tua. Setiap kali orang tua ingin mengasihi, saudara, dia pikir menekan. Setiap kali saudara pemimpin berkata, dikasih tugas ya. Kalau saya tuh suka sama Seroy, walaupun rada iri-iri gak apa-apa, suka saya. Saya suka karena kalau dia dikasih tugas pergi keluar tuh dia bahagia semangat. Tapi ada yang kalau dikasih tugas bilangnya gini, aduh tekanan gak usah lah. Lebih baik gak usah berangkat. Saudara bayangin ya, ada seorang pemimpin dikasih uang dibayarin ke Israel. Saudara, supaya dia menikmati perjanjian. Supaya dia dapat banyak saudara dan bertemu Tuhan. Saudara, dia ngomong sama ini, ngapain ke Israel? Aku gak suka ke Israel. Udah panas, jelek, buang uang. Kalau mau ngasih saya memang baik sama saya, kasih duitnya dong. Buat saya sama anak-anak pergi jalan-jalan. Nah ini kejadian saudara. Saudara, kenapa mereka gak ngerti bahasanya? Karena roh ini menguasai. Tiap kali meniup. Tiap kali meniup. Saudara, karena itu kalau saudara berkata, kenapa ya aku tuh gak mudeng. Ibu Iin ngomong apa, Pak Roy ngomong apa sih tadi? Saudara langsung berkata, Tuhan tahirkan. Pada waktu saudara mandi, ini yang saya buat saudara. Ya, saudara, saya setiap kali di kamar mandi itu ada minyak urapan, ada tumen. Dan setiap kali saya mandi keramas, saya siram dan saya berkata, Tuhan bersihkan aku dari segalanya yang bukan dari Tuhan. Karena aku mau menjadi orang yang mengerti dan tidak kena roh ini. Tidak kena roh ini. Sekali lagi, mari saudara jujur. Bukankah sering kali kita nggak ngerti. Udah teriak-teriak nih pemimpin. Ayo ya perang. Kita bilang perang apanya sih? Perang itu apa sih? Saudara, saya pernah cek. Ya, tahun lalu saya ngadain cek. Saudara, saya cek semua yang di Mahanaim sudah lebih dari 5 tahun. Dan saya cek kemampuan perangnya. Saudara, saya kaget, syok. Karena rata-rata ternyata belum tahu pemetaan. Ternyata tidak tahu mendeteksi iblis. Tidak tahu perang itu mesti bagaimana. Saya suruh pakai ayat, bahkan tidak tahu ayat mana yang bisa dipakai. Saudara, saya suruh angkat perjanjian dan dia tidak tahu perjanjian itu apa. Di mana lebih dari 5 tahun. Saya berharap saudara mengerti. Ya. Kalau hari ini kau berkata itu saya Tuhan. Saudara harus perang. Saudara harus berkata, Tuhan bersihkan aku. Supaya roh itu tidak mengembusi aku. Dan roh itu tidak menutup otakku. Sehingga aku tidak mengerti bahasanya. Dan supaya saudara menjadi orang yang berkemenangan. Amin. Oke, kita lanjutkan ya.
Saudara, hari ini saya pelan-pelan dan saya berharap kita semuanya bebas dari roh-roh yang di gerbang timur. Saudara, yang kedua, ya ini kita baca dulu sama-sama, saudara, pembalikan keadaannya. Ya, yang putih itu pembalikan keadaannya. Mari kita baca keras-keras Yesaya 60 ayat 18 ya, ayatnya aja. 3, 2, 1. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Saudara, ini pembalikan kalimatnya ya. Jadi nanti saudara di rumah, saudara bisa pakai ayat ini. Saudara bilang, tidak ada lagi perbuatan kekerasan di rumah saya. Tidak ada yang teriak. Tidak ada yang banting-banting pintu. Tidak ada yang marah-marah. Karena tidak ada lagi kabar kekerasan. Saudara berkata, di dalam nama Yesus tidak ada kebinasaan. Artinya seluruh keluarga akan bertobat dan terima Tuhan. Karena mati itu daging. Binasa itu masuk neraka. Ya, saudara, kemudian saudara berkata, tidak ada keruntuhan di rumah saya. Saudara, artinya tidak ada keruntuhan iman. Tidak ada keruntuhan keluarga, tidak ada keruntuhan usaha, tidak ada keruntuhan kesehatan, tidak ada keruntuhan. Amin. Nah, saudara bisa pakai itu dengan berkata, mulai hari ini rumahku disebut selamat. Orang kan datang dan mengucapkan selamat, selamat pagi, selamat sore, dan berkata, saya diselamatkan, saya disembuhkan, selamat soalnya. Saudara, kemudian dikatakan ada pujian di rumah kita. Amin. Ini ayat bisa dipakai buat perang. Ya, saudara, ini juga bisa dipakai buat perjanjian. Tapi sekarang kita belajar apa yang ditiupkan sama lawan. Saudara, Ulangan 28 ayat 50. Suatu bangsa yang garang, yang tidak menghiraukan orang tua, tidak merasa kasihan kepada anak-anak. Saudara, ini ditiupkan setiap hari. Karena roh ini adanya di ujung bumi, di gerbang timur. Kalau kita tidak kebas-kebas, kita kena. Nah, sekarang saya jelasin pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Garang. Garang itu beda dengan galak atau keras atau marah, beda. Saudara, garang itu yang sekarang sedang heboh disebut otak reptil. Saudara, jadi begini, di dalam otak kita itu ada banyak sisi, saudara. Tapi ada satu titik, ya, itu namanya otak reptil disebutnya. Kenapa? Karena otak itu tidak mau mendengar, tidak mau tahu, tidak mau saudara yang ngerti dan tidak mau belajar. Tapi otak itu akan muncul, saudara, pada waktu merasa diserang, merasa sakit, merasa dia kalahan terus, merasa tidak adil. Dan dia akan ujungnya sama semua orang. Akan garang, marah, curiga, ngomongnya kasar, gak sopan. Nah, ini yang disebut garang. Saya pelan-pelan. Kalau saudara temuin orang, saudara sapa baik-baik. Selamat pagi. Apa nanya-nanya? Nah, itu. Ini otak reptilnya sudah menguasai otaknya. Kalau guru ngomong, nah ini PR ya. Nggak mau buat PR. Jawabnya begitu. Nah, ini otak reptil. Garang. Saudara, loh, dia sekolah itu kan untuk pintar. PR itu dibuat untuk melatih, betul kan? Tapi dia tidak mau, marah. Saudara, kalau orang kerja dikasih tugas. Lo kerja itu kan untuk dapat tugas kan? Nah, ngomong gini, kenapa sih selalu saya? Nah itu, garang. Reptilnya mulai jalan. Gak bisa ngerti. Gak tahu kenapa dari situ. Saudara, bahkan pada waktu kebaktian. Saudara dikit-dikit kena senggol. Ini tempat saya. Nah, itu garang, reptil. Loh, namanya kebaktian, kan ada tempatnya. Ini semua tempat kita bersama. Gak ada, saudara, cup-cupan. Garang.
Saudara kalau sudah garang, dia akan berontak sama orang tua. Saudara dari kecil kalau saudara lihat ya, ini yang namanya garang. Kalau papa mamanya bilang gini, jangan lakukan. Dia sengaja lakuin. Ada yang begitu? Banyak kan? Kalau papa mamanya bilang, jangan dipegang, langsung dipegang. Itu garang. Saudara, itu garang. Saudara. Saya berdoa saudara ngerti. Dan kalau itu ada di dalam hidup kita, maunya ngelawan aja. Saya sering saudara konseling, setiap kali saya ngomong satu kalimat, dia ngomong 10 kalimat. Udah saya males. Karena artinya dia itu otak reptilnya yang kerja. Gak pernah bisa mendengar. Dia cuma pengen marah, pelampiasan, cari orang buat curhat. Dan dia gak berubah. Karena itu kenapa Yesus kalau mau nyembuhin orang dia nanya dulu, maukah engkau sembuh? Betul? Kan aneh kan? Seharusnya normalnya semua orang sakit mau sembuh, betul? Tapi Yesus nanya loh, maukah engkau sembuh? Karena kenyataannya banyak orang gak mau sembuh. Otaknya yang garang ini menyalahkan semua. Yang itu yang salah si ini, yang salah si karena ini, karena itu, karena itu. Selama saudara beralasan, saudara bukan mau sembuh. Saudara cuma marah. Bisa bedakan? Misalnya nih ya, saudara ya itu miskin. Terus kemudian saudara terus beralasan begini. Ya karena saya lahir bodoh, karena keluarga saya gak bisa kerja, karena papa saya gak kaya, karena nasib saya jelek. Itu garang, itu otak reptil. Saudara tidak mau sembuh sebenarnya. Saudara cuma marah. Bedakan itu. Tapi kalau saudara mau sembuh, saudara akan berkata gini, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus kerja? Atau saya harus pelepasan dari kutuk kemiskinan? Atau saya harus belajar? Atau saya harus ikut orang supaya saya ini belajar, dididik, didisiplin? Itu namanya mau sembuh. Bisa bedakan? Banyak orang gak mau sembuh. Banyak orang marah dengan keadaan. Banyak orang sebenarnya berkata gini, Bu saya mau melayani. Tapi begitu saya bilang gini, kamu di bawah ini atau kamu ikut ini. Gak bisa Bu, saya harus begini. Maunya saya gini, saya gak cocok. Saudara ada orang-orang di Manaim yang sudah pindah unit itu mungkin 5 kali. Pindah dari sekolah gak cocok, masuk ke home gak cocok, galak, pindah lagi. Masuk ke Bunike, Bunike terlalu kerja keras, pindah lagi. Masuk ke penari, masuk mungkin ke Hope, penjara gak seru, pindah lagi. Ini bukan karena dia gak cocok, karena garang, gak bisa dididik. Saya berdoa supaya saudara ngerti ini ada roh. Dan roh ini membuat engkau tidak bisa nyampe. Membuat ini tidak bisa menjadi besar, bahkan tidak bisa menjadi sembuh. Saudara harus berkata, Tuhan kebaskan roh ini dari hidupku, cabut. Dan pertama kali untuk engkau sembuh, tidak ada cara lain. Engkau harus belajar menundukkan diri. Taat mutlak di bawah seseorang. Hanya itu untuk engkau bisa sembuh dari kegarangan. Karena garang ini membuat engkau tidak pernah bisa jadi. Karena apapun maumu bukan mau Tuhan, bukan maunya orang lain. Dan pada waktu engkau terpaksa menundukkan diri, itu latihan sebenarnya. Seperti kalau saudara lihat ya kuda. Saya masih ingat. Ini pelajaran saya awal saudara. Hari itu saya baru usianya 9 tahun. Saudara dari usia 9 tahun saya anak nomor 1, cucu nomor 1.
anaknya Pak Yusak, anaknya juga direktur, saudara, daripada sekolah perawat. Saudara, saya lumayan kaya, saya lumayan pintar, saudara, sehingga dalam tanda kutip reptilnya tinggi banget. Garang. Apapun saya lawan, apapun. Saudara, kalau lelaki itu ya berani pegang rambut saya balik, saya tampar. Bang. Saudara gak peduli. Saudara, kalau guru saya ya nyuruh apa yang menurut saya gak adil, saya lawan. Saudara, pada waktu itu ada perintah. Ya, saudara, perintah buat semua harus pakai sepatu. Dan menurut saya gak make sense. Nah ini karena garang aja sih, karena garang. Pertama buat saya gak make sense karena Indonesia itu panas. Jadi kalau pakai sepatu menurut saya kaki jadi bau. Saudara, yang kedua menurut saya banyak teman saya yang miskin. Jadi gak bisa punya uang buat beli sepatu. Tapi sebenarnya bukan itu alasannya, garang. Pengennya ngelawan. Saudara, jadi saya sengaja pakai sandal ke sekolah. Dan saya atur demo untuk di sekolah pakai sandal semuanya. Supaya kalau dihukumnya satu sekolah, gurunya pusing. Tapi sekali lagi, itu saya nggak bangga karena itu. Saudara, saya mau berkata itu cuma karena apa? Garang. Yang di dalam ini hobi ngelawan. Saudara, dan satu hari saya melihat sebuah film. Dan di film itu saudara ada kuda liar. Ada banyak kuda liar, keren-keren, bagus. Saudara, tapi satu kali datanglah seseorang. Dan orang ini menangkapi kuda liar ini. Kemudian memasukkan mereka di dalam kandang yang sempit, saudara. Setiap satu menjadi satu. Saudara, gak bisa gerak sama sekali. Kemudian saudara, ini orang. Jadi kuda pun harus diajak. Ini kejadian benar, saudara. Bagaimana mereka melatih kuda-kuda itu. Saudara, dan orang ini ngomong sama kuda ini satu-satu. Dia bilang begini. Kamu akan bisa terus bebas dan lakukan apapun. Tetapi pada waktu nanti musim dingin kamu tidak akan ada makanan. Kamu akan mati. Karena di daerah itu ada 4 musim. Dan setiap kali musim dingin ribuan kuda mati. Karena dingin. Dia berkata kamu bisa terus lari dan semaumu. Tapi kamu tidak akan pernah terkenal, tidak akan pernah jadi apa-apa. Atau kamu bisa menjadi kuda perang. Menjadi kuda yang berjasa. Menjadi kuda keagungan. Pokoknya dia ngomong. Saudara, seperti kuda itu bisa ngerti. Terus kemudian dia ini, orang ini, saudara, caranya aneh kalau melatih kuda. Setelah dia ngomong berhari-hari dia ngomong. Dia berkata begini, sekarang. Jadi itu selama berhari-hari tiap pagi dikasih makan yang enak. Siang kasih makan yang enak, minum kasih makan yang enak. Tetapi satu-satunya adalah dia dijepit dan gak bisa kemana-mana. Saudara, dan kemudian dia bilang begini. Setelah 2 minggu, hari ini dia elus, dia belai, dia bilang, saya lepaskan. Dan hari ini pilihan kalian. Saudara, dilepas di sebuah batas pagar. Yang pagarnya itu kurang lebih cuma 1 meter lah. Saudara, dia bilang sama semua kuda ini. Yang sudah dia sayang 2 minggu. Yang dikasih makan rutin 2 minggu. Dia bilang, hari ini tentukan. Kalau engkau mau tetap di sini. Jangan lompat keluar pagar. Kamu boleh lari sepuasmu. Tapi jangan keluar pagar. Tapi kalau engkau tidak mau di sini, silahkan keluar. Karena aku tidak mau melatih kuda yang memang tidak mau dilatih. Saudara, dan kemudian singkat cerita, saudara, itu dilepas semua lari, reaksinya semua lari. Lari maksudnya lari keliling, saudara ya. Dan kemudian beberapa lari lompat, hilang. Beberapa saudara sama sekali tidak keluar. Tapi beberapa lagi lari lompat. Lari di luar. Kemudian malam masuk lagi ke dalam. Jadi reaksinya memang macam-macam. Tapi kemudian yang di dalam mulai mengalami latihan.
Saudara, mereka mulai latihan bergerak, latihanlah segala macam. Jalan, mulai dikasih pelana. Saudara, dan aneh saudara, itu didokumentasikan. Kuda-kuda yang di luar itu selalu datang lagi, lihat. Tapi pada waktu mereka lihat saudara ini kuda dipaksa, mereka meringkik menertawakan sebagian. Ketawa saudara, seperti ngece gitu ya. Seperti berkata, ngapain lo didudukin, dipasangin pelana, mulutnya dikasih kekang, bego lo. Saudara, dan itu reaksi kuda-kuda itu bisa kelihatan beda saudara. Ada yang terus kesel, penunggangnya dilempar. Saudara, ada yang pada waktu dilepas pelananya pergi. Tapi ada yang tetap di situ. Dan kemudian singkat cerita dikatakan 2 tahun kemudian. Saudara, beberapa menjadi kuda perang. Beberapa saudara bersahabat dengan manusia sangat dekat. Sampai jadi kuda saudara yang nyelamatin tuannya. Saudara, beberapa bahkan jadi kudanya saudara, jenderal besar ikut pawai. Saudara, tetapi kuda-kuda itu yang lain yang di luar. Saudara, dari semua yang keluar, tidak ada satupun yang selamat. Ada yang mati karena kelaparan. Ada yang mati karena musim dingin. Ada yang mati karena jatuh di jurang. Saudara, dan itu didokumentasikan dan ditulis. Saudara, itu saya umur 9. Waktu saya nonton itu saudara, seperti Tuhan bicara di sebelah saya. Dan Tuhan bilang, tentukan hari ini. Tentukan destinimu. Seperti apa yang tadi Seroy bilang. Kau bisa pergi ke Moab. Engkau bisa lari ke dunia. Engkau bisa puaskan apa yang kau mau. Atau engkau mau masuk dalam rencanaku. Saudara, dan hari itu saya cuma bisa nangis. Saya bilang gini, Tuhan, saya gak mau mati konyol. Saya gak mau mati sebagai orang yang gak buat apa-apa. Saya gak mau mati sebagai orang yang bahkan akan berujung di neraka. Dan saya bilang, Tuhan, sekalipun aku ini keras kepala, garang, jahat, kecenderunganku melawan. Seperti tadi doa Seroy, pertahankan aku. Tapi aku gak akan keluar. Latih aku. Pukul aku. Tunggangi aku. Karena cuma pada waktu engkau menunggangiku, aku lihat kemuliaan. Saudara, dan itu adalah perjanjian saya, deal. Belum sumpah, belum covenant. Tapi itu deal saya dengan Tuhan. Dan deal itu berubah menjadi covenant. Menjadi sumpah sampai hari ini. Saudara, hari ini sejujurnya saya menoleh. Dan saya tahu ada kuda-kuda lain di luar. Saudara, saya tahu teman-teman saya yang jauh lebih pintar. Saudara, mereka yang lulus cum laude hari ini kelaparan. Beberapa saudara benar-benar sudah tidak punya kerja. Beberapa bahkan bayangin saudara ya, dia sama-sama dengan saya lulusan TU Delft terbaik. Nyekolahin anaknya saja di SMA gak punya uang. Dan saya cuma mau berkata, Tuhan, dididik engkau, dipegang engkau, ditunggangi engkau, adalah yang terbaik. Adalah yang terbaik. Saya berdoa, saudara benar-benar mengerti. Saudara, roh garang ini akan terus dihembuskan. Akan ada orang-orang yang meringik di luar. Dan mereka berkata, bodohnya ya lu di sini. Bodohnya kamu ya ditekan. Di bawah mana ini? Dunia akan terus mengembuskan
berkata, kenapa kamu gak berzina? Kenapa kamu tidak lakukan yang kamu mau? Tapi saya berdoa saudara tiap hari mandi dan kebaskan roh ini. Saudara, ciri lagi roh ini yang garang ini, cirinya apa? Dia tidak peduli. Dia bilang tidak menghiraukan orang tua. Saudara, kita ada orang tua rohani, ada orang tua jasmani, ada guru, ada pemimpin, itu semua orang tua. Saudara, setiap kali mereka bicara, saudara bantah. Setiap kali saudara merasa lebih pintar. Saudara, ini data loh, saudara, data. 80% anak milenial tidak percaya sama orang tuanya, lebih percaya sama Google atau percaya sama semua di sosmed. Saudara, 80% anak milenial, saudara tidak akan tanya sama orang tuanya baik tentang seks, tentang apapun. Saudara, mereka akan tanya sama temannya. Nah ya, saudara, 80% anak milenial, saudara atau orang-orang generasi sekarang bahkan tidak percaya sama pemimpinnya dan tidak percaya sama Tuhan. Mereka percaya sama dirinya sendiri. Ini data. Ini data. Saudara, dan hari ini saya mau berkata buat setiap saudara. Itu adalah roh spirit yang dihembuskan. Kau akan dibuat sangat, saudara, tidak suka dengan orang tuamu, tidak suka dengan pemimpinmu, tidak percaya, saudara. Berapa orang berpikir Tuhan tidak tahu seleramu sehingga tidak bisa pilihin jodoh buat saudara. Tapi saya adalah saksi nyata. Saudara, saya gak pernah suka Pak Paul, itu bukan selera saya at all. Saudara, apapun ya saudara ya, yang di dalam Pak Paul itu berbeda dengan saya. Saudara, dia suka olahraga, saya benci olahraga. Saudara, dia suka komputer, saya gak suka komputer. Saudara, dia pendiam, saya cerewet. Saudara, saya suka banget punya tamu pergi kondangan. Dia sebel banget dan gak pernah mau saudara pergi kondangan. Sampai kakaknya kawin aja dia gak mau datang saudara kalau gak dipaksa. Saudara, itulah kami. Saudara, dan kemudian saya itu dulu berpikir saya akan menikah dan saya pengen cowok romantis. Ya, kebanyakan nonton film soalnya. Saya pengen cowok yang, aduh saudara ya, menghujani saya dengan bunga. Yang saudara berlutut dan memberikan saudara surat cinta. Yang saudara naruh cincinnya di gelas wine. Waktu diminum, untung gak keselak gitu ya. Ketemu cincinnya, ya itulah impian saya saudara. Terlalu banyak lah nonton film-film begitu. Yang satu ruangan penuh dengan balon, ada tulisan I love you gitu ya. Kalau melamar, itu impian saya saudara. Dan Pak Paul, kami sudah menikah lebih dari 35 tahun. Dan belum pernah ngomong I love you sampai hari ini. Sampai hari ini loh saudara. Saudara. Jadi saya berkata ini jenis apa? Saudara, dia gak pernah kasih saya bunga. Satu kali waktu itu dia tiba-tiba kasih saya bunga. Saya udah curiga. Saya bilang, dari mana? Dia bilang, masa lu gak percaya gue kasih bunga? Enggak, kalau bunga bank gue tahu. Dia ngasih. Kalau bunga beneran enggak akan. Saudara, dia tetap ngotot. Dia bilang ini, sudahlah terima dari saya. Saya bilang, saya cari. Ternyata saudara, dia dapat gratisan saudara. Karena saya sangat kenal beliau. Tapi satu sisi, suatu hari dia bilang begini, In, kamu percaya gak sih saya pergi judi? Enggak. Karena terlalu pelit. Saya bilang, gak mungkin lu judi. Gue yakin, gue tahu banget siapa lu. Jadi saya gak percaya. Kamu diajak temen ke Makau, pergi kemana sama bosmu. Saya yakin kamu gak judi karena pelit. Saya bilang, dia ketawa. Dia bilang, kok kamu kenal banget? Kenal banget, saya bilang. Tapi hari ini saudara ya, waktu saya menikah, saya benar-benar gak ngerti deh. Saudara, saya ini penggemar makan. Saudara, dia enggak. Saudara, dia itu kalau makan, saudara ya cuma begini. Susu, roti, susu, sayur, pokoknya makan yang sehat karena dia kan olahragawan. Saudara, dia kalau minum susu itu bisa 1 liter dulu. Pokoknya itu orang keren banget sih sebenarnya. Saudara, bayangin jam 4 pagi sudah bangun tuh dulu ya, jangan sekarang. Dulu jam 4 pagi bangun, saudara keliling kota. Jangan dipikir keliling daerah, keliling kota.
Dia bisa mengelilingi kota itu dalam 1 jam, saudara. Karena dia lari sprint. Itu suami saya. Saudara, dia kalau boyong namanya medali. Dia itu pemain badminton di Belanda. Saudara itu kalau pulang gak pernah bawa cuma 1. Saudara, dia bisa pulang itu bawa saudara 5 piala. Dalam 1 kali turnamen. Karena saking hebatnya. Dia mainnya begini, single dia main. Saudara ya, nanti double dia main. Ganda campuran dia main. Saudara di usianya dia main. Di usia yang jauh lebih tinggi. Yang walaupun harusnya saudara ya, gak boleh ikutan karena belum. Dia gak ada orang, dia ikutan juga. Di semuanya. Saudara, kondisi apapun. Istilahnya pertandingan kampung sampai pertandingan profesional. Dia ikutin. Saudara, dan selalu menang. Waktu kami pulang dari Belanda. Itu saudara, pialanya itu 1 karung. 2 karung malah. Sampai saya ngomong gini, yang ini bawa pulang itu mau aja mahal. Saya buang ya. Dia dengan bilang, kok kamu gitu sih? Habis gak muat. Terlalu banyak piala lu. Akhirnya beneran saya buang 1 karung saudara. Saya cuma bawa beberapa saudara. Saking banyaknya piala suami saya. Sedangkan saya nggak dapat piala satupun. Enggak. Nah, tapi pada waktu itu saudara ya. Tuhan bilang itu jodoh. Hari itu mata saya tertutup. Hari itu saya melihat dia lari, kata saya itu ya. Itu penyiksaan saudara. Saya melihat saudara. Dia disiplin, sangat irit. Saya bilang pelit. Saudara, apapun dia gak romantis buat saya, dia jahat. Ini loh, kalau mata gak bener itu begitu. Tapi untungnya hari itu saya bilang ini. Tapi apapun juga saya akan taat. Saya akan taat. Dan saya menikah hari ini. Saudara, saya bilang Tuhan the best. Dia manajer terbaik, dia pemimpin terbaik, dia kerja keras. Saudara, saya gak pernah takut lah. Dia diajak bosnya judi apapun. Kepelitannya dalam tanda kutip ya. Membuat dia aman. Gak akan terjebak untuk mainan apapun. Karena dia sangat mikir. Saudara, saya bersyukur dia gak romantis. Kenapa? Kalau dia romantis, saya pelayanan kemanapun dipegangin, gak boleh. Orang romantis kan maunya ditemenin makan, maunya saudara ya selalu bersama kan begitu. Saya bersyukur dia gak romantis, dia bilang gini, lu pelayanan kayak puasin. Asal buat Tuhan silahkan. Toh saya juga mesti kerja. Saudara, selama pandemik, suami orang lain di rumah, suami saya kerja terus. Tidak ada kata berhenti. Sama seperti Mahanaim. Saudara, saya bersyukur dia gak suka makan enak. Saya ini kan hobi makan enak. Jadi saya ini rewel sebenarnya. Saudara, dulu saya berkata bahwa dia tidak bisa menikmati hidup. Hari ini saya bersyukur karena saya pelayanan terus setiap hari. Saya cuma taruh makanan di depan dan dia pulang kerja, dia masukin microwave, dia makan sendiri. Gak pernah ngeluh. Suatu hari temennya bilang begini, seumur hidup dia bilang ya, saya gak mau makan microwave. Saya maunya yang fresh dari tangan istri saya. Dia noleh ke saya, dia bilang, kenapa hidup kami berbalik ya? Seumur hidup selama menikah saya makan dari microwave. Karena istri saya gak pernah ada di tempat dan gak pernah masakin saya. Tapi gak ada satupun keluar. Gak ada. Gak ada satupun keluar. Dan saya berkata, Tuhan, saya bersyukur. Saya bersyukur. Punya suami yang Tuhan pilihkan sangat ajaib. Karena itu saya mau berkata hari ini, kalau engkau masih tidak percaya dengan Tuhan, kau tidak percaya dengan pimpinan, tidak percaya dengan jalan-jalan yang ditetapkan Tuhan, saudara salah besar. Saudara salah besar. Dan Alkitab berkata, caramu bersikap dengan orang tua itu menentukan engkau diberkati. Kau terima warisan atau tidak. Sekali lagi kalau saudara berkata, Bu, saya ada masalah dengan orang tua. Saudara sudah kena roh ini. Saudara perlu kebas-kebas, saudara.
Saudara, tetapi yang lain juga cirinya. Mereka tidak merasa kasihan kepada anak-anak. Saudara, kalau saudara ini sama orang baru gak ada care-nya. Saudara gak memuridkan. Seumur hidup saudara gak pernah memuridkan. Ini masalah. Berarti saudara gak care dengan anak-anak. Saudara, kalau hatimu dengan anak-anakmu, anak rohani, gak pernah peduli. Saudara, saya boleh berkata saudara ya, saya punya ribuan, puluhan ribu anak rohani. Saudara, kadang-kadang saya sampai saudara malam jam 2, jam 3. Kenapa sih saya terima HP, terima SMS, line untuk ngurusin anak-anak rohani. Saudara, yang satu kena demam lah, takut COVID. Saudara, dan lain panjang lebar nangis-nangis. Yang satu saudara sedang menghadapi di PHK. Dan kenapa saya jawabin satu-satu? Karena buat saya itu semua anak rohani. Kenapa saya care di sini? Tapi kalau hatimu itu beku. Bahkan saudara tidak pernah peduli, tidak pernah mendoakan anakmu. Saudara nggak pernah saudara benar-benar mendidik anakmu. Saya selalu suka banget tadi dengan Pak Roy selalu ajak anaknya Sharon. Saudara, pelayanan. Ya. Dan dari kecil saudara, awal pada waktu dia ngajak Sharon, sudah saya omelin saudara. Karena saya nggak tahu Sharon ini ngikutin siapa, ngikutin bapaknya atau mamahnya, rasanya sih bapaknya. Karena mamahnya rasanya baik-baik aja. Saudara, Sharon ini punya kecenderungan garang, saudara. Itu waktu kecil-kecil masih mungkin 2 tahun. Begitu mamanya bilang begini, Sharon salam sama ibu. Dan mau. Langsung ngomongnya begitu, saudara. Terus kalau di dulu ya, saudara dibilang gini, Sharon kalau di gereja jangan teriak, sengaja saudara. Begitu di gereja teriak sekeras-kerasnya, wah gitu saudara. Sampai saya bilang gini, halo haleluya ini anak. Ya, saya bilang ini anak pintar tapi ini haleluya. Tapi sekali lagi saudara, saya melihat bagaimana orang tuanya menumpangkan tangan. Bagaimana orang tuanya seperti tadi deal, cerita, ngomong. Dan hari ini Sharon luar biasa. Saudara, kalau nari datang gak pernah telat. Saudara, berapa jam pun latihan diulang berapa kali, dia gak pernah komplain. Saudara, apapun dia gak pernah bilang capek. Kadang-kadang dia udah capek banget, udah ngantuk-ngantuk, dia tetap saudara. Sekali lagi, kita tidak akan punya anak sempurna. Tapi kalau kita mau terus mendidik, anak-anak kita semua akan menari di hadapan Tuhan. Tadi siapa yang menari di sini kecil banget, lucu banget. Umur berapa itu? 2,5 tahun. Saudara bisa lihat tadi 2,5 tahun. Saudara lucu banget saudara. Ya, saya berharap bawa anakmu untuk melayani Tuhan. Saudara, saya ajak Stephen Joshua. Dari sejak dia umur 1 minggu. Saya ajak dia pelayanan. Saya bawa kemanapun saya pergi. Saudara, saya dudukin. Saudara, dan begitu saya mulai rumah singgah, saya ajak. Mulai mengurapi, saya ajak. Bukan berarti mereka sempurna, Pak Roy paling tahu keras kepalanya Stephen. Saudara, gak mau buat PR, pasti ada. Tapi seperti cinta Tuhan sama kita. Terus dan terus dan terus. Saya berdoa, mari muridkan seluruh Indonesia. Karena itu anak-anak kita. Amin. Saudara harus punya murid. Saudara harus punya anak-anak rohani. Saudara, karena itu menentukan seberapa engkau menjadi dewasa dan diangkat Tuhan. Saudara, masih panjang, banyak sekali roh-rohnya. Tetapi saudara, kita belajar sampai sini, nanti saya sambung lagi. Saudara, dikatakan gini, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi coba awasi dirimu. Awasi apakah saudara ini punya kelembutan. Saudara, ada ayat yang lain tentang kelembutan, dikatakan berbahagialah mereka yang lemah lembut. Karena mereka akan mewarisi bumi. Artinya kalau saudara garang, lawannya lemah lembut saudara. Dan kalau saudara punya kelemah lembutan, saudara bisa saudara punya apapun juga di dunia.
Saudara bisa belajar, saudara bisa dipercaya, saudara bisa melayani, saudara bisa next level, saudara bisa untuk jadi pembawa kemuliaan. Dimulai dari apa? Lemah lembut. Dan lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Kalau lemah gemulai itu gini, halo, itu lemah gemulai saudara ya. Lemah lembut 3. Yang pertama lemah lembut adalah fleksibel. Saudara dia cukup fleksibel dibawa kemana saja oleh Tuhan. Saudara dikasih tugas, saudara untuk beresin alat, saudara oke. Tapi saudara dijadikan pemimpin, saudara oke, itu fleksibel. Saudara mungkin makan di warteg, saudara nikmati. Saudara makan di hotel bintang 5, saudara nikmati, itu fleksibel. Saudara yang kedua, saudara teachable. Saudara, kata lemah lembut itu di dalam bahasa aslinya ditulis salah satu artinya adalah teachable. Bisa diajar, bisa diajar. Pada waktu saudara bisa diajar firman, bisa diajar saudara untuk saudara menaklukkan, bisa diajar untuk perang, bisa diajar kenal Tuhan, maka saudara punya yang namanya kelemah lembutan. Saudara bisa diajar juga bicara, artinya bisa dibentuk. Saudara bisa jadi seperti yang Tuhan mau. Saudara, dan terakhir, saudara yang namanya lemah lembut adalah saudara sensitif terhadap Tuhan, terhadap orang lain, terhadap sesama. Bukan saudara ya, sensitif dalam arti kata saudara itu misalnya gini, diomongin dikit, Pak Roy hitam ya, aku sakit hati, sakit di dalam. Nah itu namanya sensitif lain saudara, itu bukan sensitif. Menurut saya itu saudara ya, orang yang parah saudara. Saudara itu sakit namanya. Tapi kalau sensitif adanya saudara lihat, saudara langsung tahu. Saudaraku butuh ini loh. Seperti kemarin saudara. Kemarin saya melayani di Bantar Gebang dan gagal. Ya tetap sih kita tetap lakukan 7 langkah saudara ya. Tetap kita lakukan bagi-bagi dan memberkati. Saya percaya tidak ada yang sia-sia. Tapi kalau ukuran saya yang gagal. Saudara, saya ini gak sadar dan gak ingat kalau itu jam panas-panasnya saudara. Saudara, jadi pada waktu sampai di sana nggak ada tenda saudara. Dan itu pada waktu disuruh duduk, orang suruh maju aja nggak mau saudara. Karena panasnya mengerikan. Saudara, jadi mereka jalan aja sampai gini. Sana panas saudara. Waktu duduk beberapa pusing bilang sama saya. Saudara, Bu pusing, Bu panas katanya ya. Saudara duduk aja nggak bisa. Ini benar-benar aduh saudara, haleluya puji Tuhan. Dipegang itu aja celeng saudara. Nah saudara, saya cukup sensitif. Mereka bilang, aduh Bu panas banget Bu, pusing Bu. Saya bilang udah. Jadi akhirnya saudara kami tidak jadi kebaktian. Saudara kami cuma ngomong sebentar, saya ngomong sebentar. Dan tidak susah lah, walaupun mereka tetap diajak doa. Tapi susah banget konsentrasi. Saudara, sekali lagi ya buat saya, bukan buat yang lain. Buat saya gagal. Kenapa? Saya gak sensitif. Harusnya saya tahu saudara ya. Ini bed kasih panas. Dan buat acara jam 12, jam 2 siang. Ya aduh gitu ya. Sampai saya bilang gini, aduh Iin kenapa goblok sih lu tuh. Ya, harusnya pasti harus bikin tenda. Saudara, itu masa sudah datang tapi gak bisa kumpul. Kenapa? Panasnya haleluya saudara. Panasnya haleluya. Sekali lagi, saya bisa gagal. Saya sampai berkata begini, Tuhan ampuni saya ya. Saya ini kelamaan gak turun lapangan. Ya, saudara kayak saudara ya udah terlalu lama di base camp. Terlalu lama khotbahnya di gereja saudara. Terlalu lama khotbahnya saudara ya di daerah-daerah yang sudah diduduki. Sehingga sudah lupa yang namanya Bantar Gebang dengan panas yang haleluya puji Tuhan. Saudara, saya berkata Tuhan ampuni saya. Saya sudah lama tidak ada di ujung daripada peperangan. Kalau KKR itu lain. KKR kan semua teratur, semua di-prepare, semua disiapkan. Saya berkata Tuhan ampuni saya. Saya sudah tidak terlatih. Saya sudah tidak terlatih di ujung tombak daripada pelayanan.
Ya walaupun tetap terjadi, tetap doa, saya tetap doain. Beberapa orang bilang, Bu saya sakit, saya tetap doain, saya tetap nginjil satu demi satu. Tapi saya memberi nilai buat saya sendiri, saudara ya. Lebih daripada 3, lebih rendah dari 3. Saya bilang, Iin parah, kamu parah. Saudara parah banget. Saudara karena jadinya tukang es jauh lebih menarik daripada khotbah. Semua sibuk cari tukang es, saudara ya. Saya bilang goblok banget. Saudara sekali lagi, tapi itu sensitif. Kalau saudara sensitif, saudara harusnya lihat, saudara kan tahu. Di lapangan jam segitu panas. Dan kali itu kalau sejaya saya buat tenda dan acara pertama adalah bagi es. Ya, es teh atau es apalah saudara ya, es teler saudara. Wah itu akan saudara. Ribuan orang akan datang dan ribuan orang akan dengar firman. Saudara sampai saya bilang ini aduh bodoh banget sih lu ya. Tapi kita belajar. Sekali lagi lemah lembut artinya kita mau belajar. Saya nggak mau cerita cuma keberhasilan saya. Saya mau cerita tentang kegagalan saya. Why? Saya mau kalian belajar. Saya mau kalian belajar. Ya sekali lagi. Mari tetap sensitif. Mari tetap langsung tahu. Saudara keadaan seperti itu saudara saya bilang. Waduh. Sebelum saudara pelayanan saudara sudah tahu keadaannya seperti apa. Saudara jadi orang yang membawa jawaban. Dan saudara akan lihat bagaimana dunia ini dimenangkan. Ya. Mari kita tutup.